sudah membaca? Ada yang sudah mempelajari mungkin di rumah? Baru pertama ini? Oke, hari ini kita itu akan belajar mengenai piktogram, diagram batang, dan juga diagram garis. Nah, Bunda Nadia mau tanya nih, mungkin di kelas 3 masih ingat waktu kelas 3 kemarin, mungkin masih ingat, pernah belajar tentang penyajian data belum? Pernah. Nah, penyajian datanya itu dalam bentuk apa? Tabel. Selain tabel ada apa lagi? Kayak gini, misal gambar. Ini namanya apa? Ada yang masih ingat? Enggak? Apa ya namanya? Namanya garis. Garis. Apa namanya? Garis. Lurus. Waktu kelas udah ingat? Iya, jadi waktu kelas 3 kemarin kalian itu sudah mempelajari tentang penyajian data. Penyajian datanya itu namanya lurus. Jadi menggunakan garis seperti ini. Oke, sebelum kita masuk pembelajaran di piktogram, diagram batang, diagram garis, coba kita mau mengasah kembali pengetahuan kalian bagaimana sih penulisan dari penyajian data lurus ini melalui peraturan kelas. Kalau mau beda ya.
tangan. Jadi kita tuh memilih 1, 2, 3 untuk menentukan kira-kira akan ada hadiah apa nanti. Coba yang pilih angka 1 sisa angkat tangan. Ada 1 ditulis di sini. 1 ini garis lurus 1. Oke. Yang pilih angka 2. Nah, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada 13. Oke, yang pilih angka 3. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 8. Oke, dari aturan pertama ini data yang paling banyak nomor berapa? 2. Kita lihat kira-kira hadiah apa yang akan diberikan kalau kalian melanggar aturan ini. Kita buka ya. Jadi nanti kalau kalian ada yang jalan-jalan waktu ngerjain tugas, jalan-jalan ke bangku temannya, tidak duduk dengan tenang, tidak memperhatikan, nanti konsekuensinya kalian akan menyanyikan lagu anak di depan kelas. Oke, kita spin lagi. Berbicara saat guru atau teman sedang berbicara di depan kelas. Yang pilih nomor 1 boleh angkat tangan. 1, 2, 3, 4. Ada 4 ya? Ada 4. Yang pilih nomor 2. Angkat tangan yang tinggi dulu. Ada 2. Ada 2. Aturan nomor 3. Kompak. Dari aturan nomor 2,
sebelum berbicara atau bertanya. Yang pilih nomor 1. Yang pilih nomor 2. 1, 2, 3. Ada 3. Yang nomor 3. 1, 2. Hanya 2. Berarti aturan nomor 3, penyajian data paling banyak apa? Kita lihat. Dari aturan yang sudah kita sepakati, berarti biar tidak dapat hukuman, kita harus apa? Harus tertib. Oke. Tadi namanya apa? Lurus. Selanjutnya kita akan belajar diagram. Tadi kita akan belajar apa? 3 penyajian data. Ada apa aja tadi? Apa? Ada piktogram. Yang kedua apa? Diagram. Dan kemudian yang ketiga ada apa? Diagram. Tadi diagram garis. Nah, hari ini kita akan belajar ketiga jenis diagram ini. Nah, kira-kira apa sih bedanya? Ada yang pernah lihat kira-kira piktogram itu seperti apa? Ada yang pernah tahu? Atau diagram batang deh? Ada yang pernah lihat atau pernah membuat? Udah loh, ini kita 3. Oke, kita lihat ya. Kira-kira. Nah, ini. Yang pertama ada apa? Piktogram. Piktogram itu penyajian data yang satu data, satu angka itu dilambangkan oleh gambar. Kalau diagram batang, nih seperti ini. Jadi seperti ada balok yang menjulang ke atas sampai menunjukkan angka yang ditentukan. Kalau diagram garis hampir sama kayak diagram batang, bedanya hanya ditandai dengan titik kemudian dihubungkan dengan garis. Nah, kita hapus. Kita sudah selesai ya ini. Di sini kita akan belajar bersama-sama. Bunda sudah menyiapkan satu soal cerita. Coba dilihat. Dari soal cerita tersebut coba dibaca dulu. Jelas. Dibaca secara ini. Sudah? Pada penyajian data tersebut, datanya itu tentang apa? Jumlah apa? Mahasiswa yang membawa bekal sehat. Nah, ini yang disajikan ini namanya penyajian data dalam bentuk tabel. Bagaimana cara kita mengubahnya jadi diagram batang maupun diagram garis? Ada yang mau mencoba? Apa di spin lagi? Ya. Habis ini sampai habis.
hampir menangis. Yang pertama kita akan mengubah tabel ini menjadi diagram Batak. Yang pertama hari Senin. Hari Senin itu ada berapa siswanya? 8. Ada 8. Jadi gimana caranya untuk membuat diagram batang? Berarti kita membuat balok yang menjulang ke atas di angka berapa? 8. Pakai penggaris. Batang yang sudah dibuat oleh Mas Kakak. Mas Kakak sudah benar belum? Belum. Benar ya, hari Senin ada di angka 8. Sudah lurus kan? Nih. Kemudian hari Selasa ada di angka 10. Nih. Kemudian kalau hari Rabu ada di angka 12. Kemudian yang hari Kamis ada di angka 9. Benar ya. Hari Jumat ada di angka 11. Oke. Nah ini namanya
diagram apa? Batang. Selanjutnya yang kedua diagram garis. Pertama tadi diagram garis itu harus gimana? Nah, pembuatannya kita memberi titik sesuai angka yang akan ditentukan. Kita kasih titik dulu. Semisal hari Senin itu berapa? 8 kan? 8. Kita kasih titik. Hari Selasa kita kasih titik. Hari Rabu kita kasih titik. Kamis sampai Jumat. Kalau sudah selesai kita apakan? Kita hubungkan dengan garisnya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, yang ada garis apa? Garis penghubung antara titik-titik tersebut itu dinamakan diagram garis. Nah, diagram garis. Dari data yang sudah kalian lihat, kira-kira data paling banyak itu berada di hari apa? Rabu. Hari Rabu atau Jumat? Rabu. Hari Rabu. Data paling sedikit ada di hari Senin. Kemudian kapan itu jumlah siswa? Nah, kapan jumlah siswa yang membawa bekal itu mengalami penurunan? Di hari apa yang mengalami penurunan? Hari mengalami penurunan. Yang turun berarti hari Kamis. Kemudian kalau hari yang anak-anak itu membawa bekal mengalami kenaikan, itu ada di apa aja? Ada di hari ini naik nggak? Naik berarti ada di hari kemudian ini naik apa turun? Naik berarti ada di hari ini turun apa naik? Berarti termasuk atau tidak? Tidak. Kemudian hari Kamis ke Jumat termasuk naik atau turun? Naik. Dari sini ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham semua? Kalau disuruh membuat diagram sudah bisa? Yakin? Tadi sudah makan MBG? Apa lauknya hari ini? Ayam. Dari menu MBG yang sudah kalian dapatkan selama ini, kira-kira menu favorit kalian apa? Nasi kuning. Oke. Setelah ini, tadi kan udah diagram batang. Ya, diagram batang sudah, diagram garis sudah. Kira-kira hipogram itu seperti apa sih? Nah, setelah ini kalian akan memilih makanan favorit kalian atau menu MBG favorit kalian sesuai dengan yang sudah Bunda siapkan. Di sini ada sate, ada nasi kuning, ada nasi ayam, ada mie ayam, dan juga ada rendang. Ada berapa jenis makanan? 5. Kira-kira menurut kalian, sebelum kita menyajikan sebelum kita menentukan favorit kalian, menurut kalian deh, kira-kira menu yang paling kalian sukai nantinya apa? Rendang. Ada yang mie ayam, ada lagi nasi ayam. Beda-beda ya. Gimana cara kita memilihnya? Ayam. Setelah ini setiap kelompok maju secara bergantian untuk menyampaikan makanan favoritnya. Ya, setiap kelompok. Jadi setiap kelompok maju ke depan secara bergantian. Ya, memilih makanan favoritnya masing-masing yang sudah Bunda siapkan. Dimulai dari ini kelompok 1 ya, kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang terakhir di belakang. Boleh mulai dari
Mengerjakan nanti kalau udah selesai semua.
gambar yang sudah Bu Nada berikan dikerjakan kalau satu kelas sudah memilih semua, kan masih belum. Jadi kalian menuliskan nama sama nomor absen terlebih dahulu. Satu gambar mewakili berapa anak? Satu anaknya itu dinamakan piktogram. Ya. Sekarang
Jadi F. Jadi F. Bukan, maksudnya semua sesuai dengan 8 dari Tapi kan diisi. yang mana nomor 4? Jadi
Sudah selesai semua? Aku takut dong. Enggak takut. Nanti tiba-tiba mati.
berbeda. Jawaban nomor 1 adalah mie ayam. Ada yang menjawab sate. Ada yang menjawab rendang. Oke, mie ayam semua ya. Nomor 2. Makanan yang tidak disukai adalah rendang. Ada yang jawab selain rendang? Sama semuanya. Oke. Lanjut nomor 3. Berapa banyak teman yang memilih nasi kuning? 3 orang. Oke. Ada yang berbeda, ada yang menjawab 4. Kalau saya dikasih stop. Ya, sama aja ya. Oke. Selanjutnya nomor berapa? 4 sekarang. Berapa jumlah keseluruhan teman yang mengisi survei? 25 orang. Ada 25 orang. Ada yang jawabannya berbeda. 25. Ya. Tadi Bunda lihat ada yang menjawab 26. Benar apa salah? Salah. Ada benar nggak ada yang jawab 26? Coba kita hitung lagi ya. Coba dihitung Mas, ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Berarti yang benar 25 apa 26? 25. Oke. 5. Lanjut. Nomor 5. Makanan yang paling tidak disukai, makanan yang paling tidak disukai sedikit peminat. Oke. Kesimpulan dari Mas siapa nama panggilannya? Argo. Mas Arga. Makanan yang paling enak banyak peminat. Makanan yang tidak disukai sedikit peminat. Ada yang membuat kesimpulan lain? Ada banyak. Apa? Yang paling disukai ayam. 12. Yang paling Oke, ada yang lain? Oke, jadi semua kesimpulannya benar. Ada yang menjawab mie ayam lebih disukai daripada rendang. Ada yang menjawab mie ayam paling disukai. Semua benar. Oke. Untuk temannya yang sudah berani maju, kemarin kita kasih apa? Tadi yang pinjam garis kita lanjut lagi.
kelompok. Satu anak saja yang berdua membandingkan data, membantu menarik kesimpulan, membantu pengambilan keputusan, dan juga dapat menyajikan data lebih menarik. Seperti ini, hexagram. Bentuknya bukan angka kan? Bentuknya menjadi gambar. Jadi datanya itu lebih menarik. Nah, itu manfaat dari penyajian data yang sudah kita pelajari hari ini. Kira-kira selain contoh-contoh yang sudah kita kerjakan tadi, kira-kira dalam kegiatan sehari-hari kita bisa menggunakan penyajian data dalam kegiatan apa saja? Ada yang tahu? Ya, bisa untuk mengidentifikasi makanan favorit. Kemudian ada lagi, ada yang lain? Membandingkan. Contoh penggunaan penyajian data, misal nilai kalian itu juga bisa disajikan dalam bentuk diagram atau kehadiran kalian setiap harinya, kira-kira semakin hari itu semakin tinggi atau menurun. Kemudian juga bisa, kemarin kita kan belajar mengenai sampah. Nah, kita juga bisa melalui diagram ini kita juga bisa menghitung jumlah sampah per hari. Kira-kira sampah per harinya itu tambah banyak apa tambah sedikit. Oke. Dari sini ada yang ingin ditanyakan? Enggak, sebelum dilanjut berdiri dulu. Berdiri dan berpasangan. Udah.
Sudah selesai semua? Sekarang coba alat tulisnya bisa dibereskan, dimasukkan ke dalam tas. Sudah siap semua?